Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal pretest PPG PGSD tentang teori psikoanalitis. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Dan bagi yang ingin pembahasan bentuk PDF soal pretest PPGSD teori psikoanalitis ini bisa di-download di link yang ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Tokoh utama yang dikaitkan dengan teori perkembangan peserta didik dalam psikoanalisis adalah, jawabannya adalah yang D, yaitu Sigmund Freud. Pembahasannya, psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sigmund Freud sendiri dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Soal nomor 2, menurut teori psikoanalitis, komponen kepribadian apa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar adalah, yaitu ide. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian yang dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yaitu ide, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Yang pertama, ide adalah sistem kepribadian yang paling dasar, yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Untuk 2 sistem yang lainnya, ide adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi atau kegiatan yang dilakukannya. Dalam menjalankan fungsi dan operasinya, ide bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Yang kedua, ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontrak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. Yang ketiga, superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif. Soal nomor 3, tahapan perkembangan psikoanalitis yang berfokus pada kepuasan zat erogen adalah, yaitu yang D, tahap genital. Untuk fase oral ini adalah 0 sampai sekitar 1,5 tahun, sedangkan fase anal yaitu 1,5 sampai 3 atau 3,5 tahun, sedangkan fase pelik 3 sampai 5 tahun, fase laten 5 sampai 10 tahun, dan yang terakhir fase genital yaitu 10 tahun sampai masa remaja. Pada fase ini terjadi kematangan alat seksual primer dan alat seksual sekunder. Hal ini menyebabkan meningkatkan dorongan seksual yang ditampilkan lewat ketertarikan terhadap lawan jenis. Erogen berarti sesuatu yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Jadi pada dasarnya untuk kepuasan zat erogen ini berada pada tahap genital. Soal nomor 4, konsep penyangkalan dalam teori psikoanalitis merujuk pada, jawabannya adalah yang B, menerima fakta yang tidak menyenangkan secara sadar. Penolakan atau penyangkalan adalah mekanisme pertahanan psikologis yang didalilkan oleh psikoanalisis Sigmund Freud, di mana seseorang dihadapkan pada fakta yang terlalu tidak nyaman untuk diterima dan sebaliknya menolaknya. Bersikeras bahwa itu tidak benar terlepas dari apa yang mungkin terjadi menjadi bukti yang luar biasa. Jadi menerima fakta yang tidak menyenangkan secara sadar. Jadi memang diketahui. Nomor 5, menurut teori psikoanalisis, tahap perkembangannya terjadi selama masa remaja. Tadi disebutkan fase genital yaitu 10 tahun sampai masa remaja. Pada masa ini seperti tadi terjadi kematangan alat seksual primer dan sekunder. Hal ini menyebabkan meningkatnya dorongan seksual yang ditampilkan lewat ketertarikan terhadap lawan jenis. Jadi
yang oral tadi adalah 0 sampai 1,5 tahun, anal 1,5 sampai 3,5 tahun, valik adalah antara 3 sampai 5 tahun. Soal nomor 6, pengalaman masa kanak-kanak yang negatif dapat menghasilkan, yaitu yang C, penurunan kecerdasan intelektual. Jadi pengalaman masa kanak-kanak yang negatif, maka dari itu kita sebagai guru itu pengalaman yang negatif harus dikurangi. Pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan adalah peristiwa traumatis yang terjadi antara usia 1 dan sampai 17 tahun. Jadi pada masa SD juga seperti itu ya. Pengalaman negatif ini mempengaruhi otak dan kesehatan anak saat mereka tumbuh dewasa. AC dapat menyebabkan kesehatan mental atau kondisi kesehatan kronis. Perawatan pengelolaan AC seumur hidup membantu seseorang menjalani kehidupan yang memuaskan. Nomor 7, konsep superego dalam teori psikoanalitis mewakili, yaitu yang C, prinsip moral internal. Jadi akar dari superego ini adalah nilai moral. Jadi dasar dari superego itu adalah moral dari orang tua dan lingkungan sekitar. Ini adalah cara manusia berpikir mana yang benar dan salah. Lebih lanjut, superego menjadi dasar seseorang membuat keputusan. Ada 2 bagian dalam superego, yaitu sadar dan ego ideal. Superego dengan informasi seputar yang dinilai buruk menurut orang tua dan masyarakat, umumnya ini adalah perilaku yang dilarang dan berkonsekuensi buruk seperti hukuman, rasa bersalah, dan penyesalan. Ego ideal, superego yang mengandung aturan serta standar perilaku. Menurut ego, adanya superego ini membuat perilaku manusia menjadi lebih terpelajar dan sempurna. Cara kerjanya dengan menekan keinginan ide. Tak hanya itu, ego juga dibuat agar memenuhi standar ideal dan prinsip realistis. Soal nomor 8, salah satu kritik terhadap teori psikoanalitis adalah, yaitu yang C, pikiran bawah sadar terdiri dari emosi yang tersembunyi atau tertekan. Salah satu kritik terbesar dari teori psikoanalitis ini karena semua teori itu pasti tidak hanya positif saja, tetapi juga ada kritik atau hal-hal negatif. Itu harus kita akui. Satu kritik lain terhadap teorinya diarahkan pada gagasan tentang pikiran bawah sadar. Kritikus menyatakan bahwa pikiran bawah sadar tidak terdiri dari emosi yang tersembunyi atau tertekan. Jadi yang tidak terdiri dari emosi yang tersembunyi ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi pikiran bawah sadar terdiri dari emosi yang tersembunyi ya. Jadi itu kritikannya adalah tidak terdiri dari emosi yang tersembunyi atau tertekan. Soal nomor 9, proses pertahanan yang terjadi ketika seseorang mentransfer emosi yang tidak diinginkan ke orang lain adalah penyangkalan. Penyangkalan adalah sikap yang menyatakan bahwa suatu pernyataan atau dugaan tidak benar. Penyangkalan juga merupakan istilah dalam mekanisme pertahanan ego psikologis. Jadi pertahanan seseorang untuk mentransfer emosi yang tidak diinginkan oleh orang lain, ini adalah penyangkalan. Soal nomor 10, menurut teori psikoanalitis, tahap perkembangan yang terjadi selama masa kanak-kanak awal adalah, yaitu tahap oral. Karena kanak-kanak kalau awal itu berarti kan 0 sampai 1,5 tahun. Karena jadi masa kanak-kanak ini terdiri dari tahap oral. Jadi anak usia dini itu dimulai 0 sampai sekitar 1,5 tahun. Jadi jawabannya adalah yang A. Cukup sekian dari saya. Jika menginginkan pembahasan ini dalam bentuk PDF, bisa di-download di deskripsi video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.